Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf ya, hari ini saya terlambat karena saya lupa kalau tadi sebelum ini saya ada jadwal di kelas reguler. Untuk semester ini akan bertemu dengan saya di mata kuliah Sistem Manajemen K3, begitu ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini berarti nanti pertemuan ke-1 dan 2, begitu ya kalau dilihat di jadwal. Jadi satu pertemuan itu untuk 2 materi, begitu atau bagaimana? Untuk mata kuliah yang lain bagaimana? Boleh Bu, untuk yang dosen kemarin AKL juga gitu Bu, satu pertemuan dua materi. Terus yang tidak bisa minggu ini dirapel minggu depan gitu Bu, untuk dosen yang lain. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, berarti satu pertemuan untuk 2 materi, begitu ya. Sebelumnya mohon maaf nanti kalau hari ini saya kemungkinan tidak bisa langsung 2 materi, yang satu materi nanti saya gabungkan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Baik, kita mulai saja ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya. Kalau di semester sebelumnya kemarin bertemu dengan saya di mata kuliah apa kemarin biostat, begitu ya. Kali ini kita bertemu untuk mata kuliah K3, terutama di mata kuliah sistem sistem manajemen K3 ya, karena memang pada prinsipnya saya di prodi itu di bidang minat K3 ya. Nah, untuk K3 sendiri kalau tidak bertemu dengan saya nanti pasti bertemu dengan Bu Ningsih atau bertemu dengan Bu Zulia karena ada 3 dosen yang di bidang minat K3. Oke, untuk materi kita hari ini ya, kita awali dengan konsep dan lingkup sistem manajemen K3 atau konsep dan lingkup sistem SMK3, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi yang sudah bekerja, terutama di industri, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya SMK3 atau sistem manajemen K3. Karena pada prinsipnya di setiap tempat kerja itu perlu menerapkan uh, K3 ya. Coba saya pengen tahu, ada enggak yang bekerja di industri, di perusahaan? Ada Ibu. Oke, ada ya. Jadi kalau di industri, terutama di perusahaan-perusahaan besar, penerapan K3 itu pasti sudah berjalan dengan baik sekali. Tetapi sebenarnya kalau kita nanti melihat atau merujuk ke peraturan dasar penerapan K3, K3 itu bukan hanya diterapkan di industri atau perusahaan saja, tetapi menurut peraturan yang berlaku, K3 itu harusnya diterapkan di setiap tempat kerja. Ya, baik. Selama 1 semester ke depan kita akan mempelajari tentang SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, untuk yang pertama ya, di sini kita akan membahas
bagaimana K3 atau sistem manajemen K3 ini perlu diterapkan. Ya, pada prinsipnya tadi yang sudah saya sampaikan untuk K3 itu penerapannya perlu dilakukan oleh setiap tempat kerja. Ya, sistem manajemen K3 atau tadi yang saya sampaikan SMK3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara umum, secara keseluruhan. Jadi, sistem manajemen K3 itu terintegrasi ya dalam sistem manajemen organisasi secara umum di tempat kerja, entah itu di perusahaan atau di bidang yang lain, di luar bidang industri. Penerapan K3 ini dalam bentuk SMK3 yang terintegrasi dengan manajemen tempat kerja pada umumnya. Ya, jadi SMK3 ini bukan sistem yang berdiri sendiri yang terpisah dengan sistem manajemen tempat kerja. Dalam hal ini kalau di industri berarti di perusahaan ya, tetapi ini merupakan bagian ya, bagian artinya apa? Ini terintegrasi begitu. Oke, nah penerapan SMK3 ini dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 ya, di mana ini digunakan sebagai pedoman oleh perusahaan-perusahaan dalam penerapan SMK3. Nah, kita lihat dulu SMK3 ini kalau menurut peraturan yang berlaku ya ada di PP 50 2012 ini merupakan aturan atau regulasi terkait dengan kewajiban dari perusahaan dalam penerapan SMK3 terutama bagi perusahaan ya. Nah, perusahaan yang bagaimana yang harus menerapkan K3 menurut PP ini di sana sudah jelas disebutkan bahwa uh, perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menerapkan SMK3 itu adalah perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang. Ya, jika ada perusahaan minimal memiliki 100 pekerja, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk menerapkan SMK3 atau perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Ini juga memiliki kewajiban yang sama dalam penerapan atau penyelenggaraan SMK3. Ya, di sini yang disebutkan adalah penerapan SMK3, sistem manajemen K3. Tetapi kalau kita kembali lagi merujuk ke Undang-Undang 170, sebenarnya yang namanya K3 itu bukan hanya perlu diterapkan di perusahaan seperti yang disebutkan di PP 50 ini saja ya, melainkan di Undang-Undang 170 itu disebutkan bahwa setiap tempat kerja itu pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan keselamatan kerja ya. Nah, keselamatan kerja, bentuk penerapan keselamatan kerja itu nanti yang berbeda-beda. Makanya di PP ini disebutkan bahwa SMK3 itu wajib diterapkan di perusahaan dengan kriteria yang sudah disebutkan ini begitu. Ya. Nah, ini sebagai dasar acuan kenapa SMK3 itu perlu untuk diterapkan karena memang di PP 50 itu sudah jelas sekali disebutkan ya, perusahaan yang memiliki pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi maka memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan atau menerapkan SMK3. Ya, nah tujuan dari penerapan SMK3 itu sendiri sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama dengan menerapkan SMK3 ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efektivitas dari perlindungan K3. Ya, karena apa? Tadi di Undang-Undang 170 disebutkan bahwa
setiap tempat kerja itu memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini juga harus kita lihat efektif tidak untuk memberikan perlindungan gitu, karena memang dengan menerapkan K3 itu bukan hanya melindungi pekerja saja dari adanya risiko bahaya yang ada di tempat kerja, tetapi harus diingat kembali bahwa jelas sekali di Undang-Undang 170 itu sudah disebutkan bahwa dengan menerapkan K3 ya, itu yang pertama memang benar bahwa K3 itu memberikan perlindungan terhadap pekerja ya. Tetapi harus diingat juga bahwa yang namanya di tempat kerja itu tidak hanya ada pekerja saja, sehingga disebutkan juga bahwa penerapan K3 itu juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Ya, artinya apa? Manusia-manusia yang berada di tempat kerja itu wajib untuk dilindungi keselamatannya, baik itu pekerja di tempat tersebut maupun bukan. Ya, karena tadi disebutkan poin kedua yang harus dilindungi adalah setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, bahwa K3 itu bukan hanya melindungi manusia saja, ya. Tadi pekerja, kemudian orang lain yang berada di tempat kerja. Artinya apa? Dua aspek ini adalah manusia. Sedangkan di tempat kerja, ya, risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu bukan hanya bisa mengancam keselamatan manusia, tetapi bisa juga mengancam keselamatan dari segala aspek atau potensi yang digunakan dalam pekerjaan di tempat kerja tersebut. Ya, artinya apa? Di tempat kerja itu ada lingkungan kerja yang harus dijaga, harus dijamin keselamatannya. Di tempat kerja itu ada peralatan yang harus terjamin keselamatannya, ada bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi yang juga harus terjamin keselamatannya. Aset ya, ini juga harus dilindungi karena bagaimanapun juga risiko bahaya yang bisa atau yang ada di tempat kerja itu bisa mengancam keselamatan dari uh, bukan hanya manusia saja kan itu. Kalau terjadi kecelakaan kerja misalnya, dampaknya bukan hanya bisa mengenai pekerja, tetapi juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan peralatan, rusaknya atau tercemarnya lingkungan kerja, ya. Nah, sehingga ini juga harus diperhatikan. Maka disebutkan bahwa dengan menerapkan SMK 3 itu salah satunya adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan dari apa? Efektivitas perlindungan ini tadi, ya. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Oke, perlu diingat kembali bahwa penerapan K3 itu tidak berarti uh, akan bisa menghilangkan risiko. Ya, K3 itu diterapkan bukan untuk menghilangkan atau mengeliminasi risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, tetapi K3 itu diterapkan tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi baik terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja dan dampak yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja ini. Ya, ini yang harus juga diingat. Jadi tidak berarti kalau sudah menerapkan K3, menerapkan SMK 3, artinya pasti terbebas dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Bukan, karena memang risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu tidak semuanya bisa dihilangkan.
ya. Kemudian menciptakan tempat kerja yang aman, yang nyaman, yang efisien untuk bekerja, ya. Ini karena apa? Dengan tempat kerja yang aman, yang nyaman, maka produktivitas bekerja itu bisa terjaga, sehingga produktivitas perusahaan, tempat kerja secara umum juga akan bisa terjaga. Tujuannya adalah demikian. Oke. Nah, SMK 3 ini mengandung beberapa persyaratan ya dalam sistem keselamatan sehingga organisasi itu dapat menggunakan SMK 3 ini sebagai upaya untuk tadi mengontrol, ya, memantau risiko yang ada di tempat kerja dan melakukan berbagai upaya perbaikan yang diperlukan, ya, yang sifatnya kontinu, berkesinambungan terus-menerus sehingga harapannya prestasi kerja itu akan terjaga juga. Ya tadi tujuannya adalah keproduktivitas kan begitu. Maka tempat kerja ini penting sekali untuk menerapkan K3. Nah, kenapa disebut dengan sistem? Karena uh, persyaratan yang harus diterapkan adalah persyaratan K3. Nah, persyaratan K3 itu dilakukan dalam suatu wadah yang disebut dengan SMK 3 tadi, sistem manajemen, bagaimana mengelola K3 ini. Dan kenapa di sini disebutkan berkesinambungan? Karena memang kalau kita berbicara sistem, melihat ke sistem, sistem itu sifatnya adalah siklus. Ya, siklus itu artinya dia akan berputar terus-menerus. Selama organisasi itu masih ada, selama perusahaan tempat kerja itu masih ada, maka sistem K3 ini juga akan masih ada, ya, akan terus improvement, ada improvement, improvement, improvement begitu, ya. Sistem ini dia tidak akan hanya berhenti di satu level atau tahapan tertentu, tapi dia akan jika sudah melampaui level yang satu akan lanjut ke level berikutnya, lanjut ke level berikutnya seperti itu. Oke, mungkin ini ya, ini yang perlu kita lihat bahwa penerapan K3 tadi seperti yang saya sampaikan dalam bentuk sistem, ya. Sistem itu artinya sistem itu artinya bahwa dia tidak akan pernah berhenti di satu level atau tahapan tertentu saja, ya. Penerapan K3 ya pada prosesnya itu menggunakan pendekatan PDCA, ya, plan, do, check, dan action. Mulai dari kita ada perencanaan, kemudian penerapan, kemudian kita evaluasi, kita ada upaya perbaikan tadi, sehingga nanti akan kembali lagi mulai dari perencanaan dan seterusnya, siklus. Ya, jadi selama organisasi, perusahaan, tempat kerja itu masih ada, maka siklus ini juga harusnya ada, tidak boleh berhenti. Kemudian prinsip dari penerapan K3, ya. Jadi prinsip penerapan dari SMK 3 tadi disampaikan bahwa uh, perusahaan itu memiliki kewajiban untuk menerapkan, menyelenggarakan SMK 3 sehingga harus ada komitmen dari seluruh pihak termasuk nanti pimpinan puncak di perusahaan untuk menerapkan SMK 3 ini, ya, sehingga nanti penerapan SMK 3 ini bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Ya, nah ini ada beberapa prinsipnya.
mungkin ini ya tadi yang saya sampaikan bahwa penerapan SMK 3 itu dalam bentuk siklus sistem. Sistem itu kan siklus ya, di mana uh, siklus ini tadi sudah disampaikan dia akan terus berjalan, dia akan terus ada selama organisasi itu masih ada. Karena apa? Karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa sistem manajemen K3 ini merupakan bagian ya, bagian dari sistem manajemen perusahaan atau tempat kerja. Sehingga kalau manajemen perusahaan, manajemen tempat kerja itu masih berjalan, maka sistem manajemen K3 ini juga seharusnya masih berjalan. Ya. Nah ini sehingga siklus. Tidak berarti kalau sudah dilakukan evaluasi, dilakukan penilaian, sudah selesai kan gitu. Ya, atau bisa jadi mungkin begini, evaluasi penilaian itu kan hasilnya ada baik, ada tidak baik. Kalau sudah baik ya sudah berhenti kan gitu ya. Ada kalanya kan begitu. Kan sudah dievaluasi hasilnya baik kan gitu. Kalau hasilnya baik, apa tindakan yang harus dilakukan? Ya dipertahankan kan gitu ya. Tetapi tidak begitu, bukan dipertahankan. Harusnya kalau hasilnya sudah baik, justru ada peningkatan kan gitu. Harus ditingkatkan. Sehingga kalau ada peningkatan, maka kita kan mulai dari lagi tahap di awal ya. Kita harus meningkatkan apa yang ditingkatkan, maka dibuat kebijakan baru dan seterusnya. Maka tadi ya disampaikan bahwa ini adalah siklus. Siklus itu tidak akan berhenti hanya di satu tahap tertentu saja, atau kita kalau sudah sampai di tahap terakhir ya sudah selesai, tidak ya, karena ini siklus. Maka dia kalau sudah berada di tahap akhir, maka dia akan memulai lagi dari tahap awal lagi dan seterusnya. Ya, mulai dari menetapkan kebijakan, kemudian setelah kebijakan itu dibuat, perencanaan apa yang harus dilakukan, ya, program apa saja dan seterusnya. Ini ya, pada prinsipnya sistem manajemen K3, SMK 3 itu adalah menerapkan 5 prinsip ini tadi ya. Jadi yang pertama pasti dibuat kebijakan, dan kebijakan ini harus dalam bentuk kebijakan yang tertulis begitu, sehingga nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan atau menerapkan K3 ini. Ya, kemudian perencanaan ya. Perencanaan ini mulai dari identifikasi, peninjauan awal, kemudian dilakukan identifikasi, ada potensi, ada risiko bahaya apa saja, kemudian pemenuhan terhadap syarat persyaratan K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku itu seperti apa, kemudian program-program kerja yang harus dilaksanakan untuk pemenuhan syarat-syarat K3 itu seperti apa. Nah, ini ada di proses atau di level perencanaan. Kemudian kalau sudah memiliki program kerja, rencana program kerja sudah disahkan, maka dari program-program itu nanti perlu dilaksanakan. Dan dalam pelaksanaannya tentu harus harus dilengkapi dengan apa? Dengan berbagai aspek yang diperlukan. Artinya apa? Untuk menyelenggarakan program kerja terkait dengan K3 harus didukung oleh sumber daya. Sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusianya saja, tetapi termasuk sumber daya yang lain, sarana prasarana, kemudian sumber daya finansialnya, keuangannya. Karena
yang namanya menerapkan K3 ini sebenarnya termasuk investasi juga ya. Komitmen menerapkan K3 tapi kalau tidak didukung dengan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan ya akan sulit kan begitu. Ya, kemudian kalau program-program sudah dilaksanakan maka uh, dilakukan upaya evaluasi, pemantauan, penilaian terhadap apa? Terhadap kinerja dari K3 tadi. Dilakukan penilaian terhadap bagaimana pelaksanaan dari K3, apakah sudah sesuai dengan rencana, ya, apakah sesuai dengan peraturan yang diacu dan sebagainya. Maka tadi yang saya sampaikan, evaluasi, penilaian, pemantauan itu hasilnya bisa saja baik, bisa tidak baik, gitu ya. Nah, kalau hasilnya baik tidak berarti ya sudah ini terus yang dijalankan, tidak demikian, ya. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan risiko bahaya itu pasti ada di setiap tempat kerja dan ya harus diingat juga bahwa risiko bahaya itu sifatnya adalah dinamis ya. Risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu sifatnya adalah dinamis sehingga kenapa tadi siklus ya bisa saja saat ini tidak ada risiko bahaya tertentu tetapi karena risiko itu sifatnya dinamis, ya, risiko itu bisa berasal dari banyak aspek, maka bisa jadi muncul risiko bahaya baru. Sehingga kalau ditemukan ternyata diduga akan ada risiko bahaya baru, harus dilakukan peningkatan kan gitu. Ya, makanya kenapa sistem manajemen K3 ini dalam bentuk suatu siklus. Oke, nah ini ini adalah apa ya namanya? Ini masing-masing dari tahapan sistem manajemen K3 tadi ya, mulai dari penetapan kebijakan, ada jadi prinsip pertama adalah kebijakan. Nah, kebijakan K3 itu harus ditetapkan ya, harus disahkan juga oleh pimpinan puncak ya, makanya tadi disampaikan bahwa komitmen untuk menerapkan K3 itu harus semua pihak termasuk pimpinan puncak dari perusahaan atau tempat kerja ya. Kemudian perencanaan ya, perencanaan K3 itu bisa dibuat atau disusun berdasarkan beberapa aspek ini ya, sehingga nanti uh, rencana rencana K3 yang diterapkan itu memang benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di tempat kerja tersebut ya. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi atau pemenuhan terhadap syarat keselamatan berdasarkan peraturan perundangan, tetapi yang memang harus disesuaikan dengan risiko bahaya yang ada di tempat kerja, sehingga pada saat melakukan upaya perencanaan berbagai program penerapan K3, maka harus dilakukan mulai dari identifikasi ada risiko, ada potensi bahaya apa saja yang ada di tempat kerja, sampai kita perlu melihat bagaimana level risiko yang ada, ya, sehingga bukan hanya sekedar pemenuhan terhadap persyaratan peraturan, tetapi juga memang sesuai dengan uh, kondisi yang ada di masing-masing tempat kerja. Karena memang di setiap tempat kerja, masing-masing tempat kerja itu nanti tentunya pasti akan memiliki potensi bahaya yang berbeda.
ini rencana K3 tadi ya. Nanti untuk program-program K3 yang perlu diterapkan pasti ada eh, banyak, tidak mungkin hanya satu saja, maka skala prioritas itu juga harus diperhatikan. Oke, tahap yang selanjutnya atau prinsip yang selanjutnya tadi pelaksanaan dari hal-hal yang sudah dihasilkan di perencanaan tadi, maka harus dilaksanakan di mana pada pelaksanaan K3 itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah penyediaan sumber daya, baik sumber daya manusia yang tentunya memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan ya, dan penyediaan terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan. Ini juga menjadi hal yang penting dalam proses pelaksanaan K3 ya. Jadi nanti program-program persyaratan K3-nya sudah ada, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena apa? Karena tidak tersedia sumber daya yang memadai. Nah, ini yang juga harus diwaspadai karena penerapan K3 itu memang bisa jadi bentuk penyelenggaraannya itu bisa berbeda, bervariasi antara satu tempat kerja dengan tempat kerja yang lainnya. Ya, kemudian kegiatan dari pelaksanaannya ya, pelaksanaan K3 itu nanti bisa meliputi tindakan pengendalian risiko ya terhadap terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Nah, kalau kita berbicara tadi risiko bahaya yang ada di tempat kerja, ya, risiko bahaya itu nanti bisa menyebabkan ya terjadinya kecelakaan kerja, tetapi juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja. Atau ada juga yang mengatakan begini, ya yang namanya kecelakaan itu termasuk di dalamnya penyakit-penyakit yang terjadi sebagai akibat atau hubungan dengan pekerjaan begitu ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin ada yang mengatakan penerapan K3 itu ya berupaya mengendalikan risiko kecelakaan kan gitu. Tetapi yang dimaksud dengan risiko kecelakaan ini pasti di dalamnya terkait dengan terjadinya berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau biasa disebut dengan penyakit akibat kerja. Kemudian pelaksanaannya ini juga berkaitan dengan sistem perancangan rekayasa ya, karena nanti ini juga berkaitan dengan upaya pengendalian terhadap risiko bahaya yang teridentifikasi ya. Jadi dilakukan berbagai upaya perancangan maupun rekayasa terhadap misalnya peralatan yang digunakan, sarana, fasilitas yang digunakan seperti itu. Kemudian prosedur dan instruksi kerja. Ya, bagaimana mau melaksanakan kalau tidak ada prosedurnya? Bagaimana mau melaksanakan kalau tidak ada instruksi kerjanya? Dan begitu. Sehingga ini juga menjadi sesuatu hal yang penting pada saat kita ada di tahap pelaksanaan K3 ya, dan seterusnya sampai nanti produk akhir ya, karena harus diingat juga ya bahwa yang namanya risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu bukan hanya bisa berasal dari proses pekerjaan yang dilakukan atau bahan baku yang digunakan dalam proses pekerjaan, tetapi nanti produk yang dihasilkan sampai dengan limbah yang dihasilkan itu juga menjadi faktor risiko, ada potensi bahaya di sana, sehingga ini juga harus menjadi perhatian dalam penerapan K3. Kemudian keadaan darurat ya, keadaan darurat
bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat kerja, ya. Keadaan darurat ini bukan hanya darurat kecelakaan kerja, bukan hanya darurat bencana alam, tapi nanti termasuk juga bencana industri, ya, terjadinya eh, apa namanya kebangkitan, ya, misalnya itu juga bencana industri, sehingga keadaan darurat itu juga perlu diidentifikasi. Maka di tempat kerja, di salah satunya dalam pelaksanaan K3 itu nanti ada yang namanya bagaimana kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Nah, kondisi darurat ini sifatnya luas, bisa darurat kecelakaan, bisa darurat bencana alam, bisa darurat bencana industri. Dan bukan hanya bagaimana perusahaan itu menerapkan atau memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi darurat, tetapi termasuk juga bagaimana apakah perusahaan ini juga memiliki upaya sampai dengan pemulihan dari terjadinya keadaan darurat yang tadi sudah disebutkan. Ya, jadi bukan hanya memiliki kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat, tetapi juga harus ada upaya sampai pada upaya pemulihan yang dilakukan.